Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa cermat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar, malam yang begitu mulia, yang dimana setiap tahunnya di bulan Ramadan, malam yang selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim. Bagaimana tidak? Umat muslim bukan hanya menunggu saja, tapi seluruh umat muslim juga ingin mendapati atau menjumpai malam Lailatul Qadar, yang dimana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Perlu kita ketahui bahwasanya 1000 bulan ketika kita jumlahkan, maka kurang lebih yaitu 80 tahun lebih. Jadi betapa dahsyatnya, betapa hebatnya malam Lailatul Qadar yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Namun tidak semuanya umat muslim bisa menjumpai ataupun mendapati malam Lailatul Qadar. Maka dari itu perlulah kita menjemputnya supaya kita mendapatkan kemuliaan yang ada pada di malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara menjemputnya? Di sini ada beberapa amalan yang bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beriktikaf di dalam masjid bukan berarti kita datang kemudian kita duduk kemudian tidur. Apa bedanya ketika kita di rumah? Kita duduk kemudian tidur, tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya ketika kita beriktikaf di dalam masjid, kita merenungkan diri, bersyukur, kemudian sampai melakukan tasbih atau berzikir. Kalau tidak tahu mau berzikir apa, kita berzikir yang sewajarnya saja, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau menurut kalian zikir tersebut terlalu panjang, kalian juga bisa melakukan atau membaca istighfar berulang-ulang kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian amalan yang kedua, di samping dengan beriktikaf di dalam masjid atau berdiam diri, kemudian kita juga bisa qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Arabnya, maka kalian juga bisa membaca terjemahannya. Kalau tidak bisa membaca terjemahannya, kalian hanya cukup mendengar orang yang membaca Al-Quran. Kemudian amalan yang ketiga yaitu perbanyaklah sholat sunnah malam, yang dimana yang sewajarnya kita ketahui yaitu sholat sunnah tahajud sebagai menunggu waktu sampai sahur. Jadi waktu-waktu itu kita isi dengan sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud kalian bisa dengan melaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat, 6 rakaat dan 8 rakaat. Namun yang paling mulia yaitu melaksanakan 8 rakaat. Kemudian ada juga amalan yang terakhir yaitu perbanyaklah berdoa. Berdoa untuk mengubah nasib kita, rezeki kita, atau
takdir kita. Karena di malam yang mulia ini insya Allah doa kita akan terkabul. Oke, para pemirsa cermat yang dirahmati oleh Allah, di samping cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita juga harus mengerti apa saja ciri-ciri dan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Menurut informasi hadis Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu jatuh di malam ganjil setelah tanggal 17 Ramadan. Kalau kita hitung-hitung berarti tanggal 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Namun ada beberapa pendapat ulama yaitu merincikan lagi atau mengkerucutkan lagi menjadi 10 hari terakhir Ramadan di malam ganjil. Malam ganjil di 10 hari Ramadan, yaitu dimulai dari tanggal atau malam 21, malam 23, 25, 27, dan 29. Namun yang ketiga yaitu mayoritas ulama. Mayoritas ulama merincikan lagi menjadi malam 27 dan 29. Jadi dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, hendaklah kita tidak hanya beribadah waktu malam ganjil tersebut. Ya, alangkah betapa ruginya kita jika hanya beribadah di malam-malam ganjil tersebut. Karena untuk menjumpai malam Lailatul Qadar, seharusnya kita harus mulai dari awal pertama kali Ramadan tiba, yaitu awal puasa hingga akhir Ramadan. Jadi sebulan penuh. Kemudian ada tanda-tanda lain yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu di malam tersebut turunlah hujan. Hujan di sini artinya bukan hujan lebat atau hujan badai, namun hujan rintik-rintik, hujan yang gerimis. Kemudian tanda yang kedua yaitu suasananya menjadi hening, tidak ada lolongan anjing, tidak ada suara-suara hewan. Jadi di malam tersebut terjadi sebuah hujan, turun hujan, kemudian terciptalah suara yang hening. Jadi ketika ada malam hari, kemudian turun gerimis dan suasananya sangat hening, maka insya Allah malam itu turunlah malam Lailatul Qadar. Kemudian kita juga bisa melihatnya di keesokan harinya, ketika matahari sudah naik tinggi, namun suasananya masih terasa sejuk. Jadi insya Allah malamnya tadi telah terjadi malam Lailatul Qadar. Baik pemirsa cermat yang dirahmati oleh Allah, tadi adalah cara menjemput Lailatul Qadar, kemudian ciri-ciri malam Lailatul Qadar dan juga tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian jika ada yang bertanya, Ustadz, bagaimanakah ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, kalau menurut orang dahulu yang bercerita kepada saya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ialah orang-orang yang berubah. Ketika sebelum Ramadan mereka bermalas-malasan untuk beribadah, sholat 5 waktu atau membaca Al-Quran atau jarang bersedekah. Kemudian ketika memasuki bulan Ramadan, mereka berubah menjadi sangat rajin untuk sholat 5 waktu, sangat rajin untuk membaca Al-Quran dan melakukan hal-hal yang baik lainnya. Kemudian setelah Ramadan,
perilaku tersebut tidak berubah, yang artinya terus berlanjut, yaitu terus rajin melakukan sholat ibadah, kemudian rajin membaca Al-Quran, dan juga melakukan hal-hal baik yang lainnya. Jadi menurut orang dulu yang bercerita kepada saya, itulah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian jika ada orang yang bersumpah atau berjanji kepada dirinya sendiri ketika bulan Ramadan selalu melakukan keburukan, selalu melakukan kejelekan, kemudian setelah Ramadan dirinya berjanji agar lebih baik lagi, kemudian hingga selesai Ramadan dirinya tersebut masih memegang janjinya tersebut, maka insya Allah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka marilah kita perbaiki diri kita supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan juga saya berdoa semoga saya dan juga pemirsa yang melihat cermat ini juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.